Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep untuk takjil Ramadan ya. Ini sebenarnya kue tradisional tapi kita buatnya dengan lebih kekinian tampilannya. Jadi ini akan lebih menarik pelanggan. Jadi cocok banget dijadikan untuk ide jualan di bulan Ramadan nanti ya. Yang pertama kita siapkan dulu, ini saya akan buat jus pandan karena saya ingin aroma asli dari pandannya. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan pasta pandan saja ya. Karena ini kebetulan ada daun pandan. Jadi saya menggunakan daun pandan asli ya agar lebih harum ya. Kita campurkan dengan air secukupnya lalu kita blender. Setelah di blender kita saring untuk memisahkan dari ampasnya ya. Jadi kita gunakan airnya saja. Ini sambil ditekan-tekan dengan sendok seperti ini ya untuk mengeluarkan sari-sari daun pandannya. Jadi bisa lebih banyak sari daun pandan yang keluar. Dan ini hasilnya. Lalu kita siapkan panci isi dengan 3 sendok makan gula pasir. Ditambahkan dengan kurang lebih 200 ml air. Lalu kita didihkan sampai gulanya larut. Sambil menunggu kita siapkan 7 sendok makan tepung ketan putih ditambah dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Tambahkan dengan sedikit garam dan kita tambahkan dengan sedikit air gula yang sudah mendidih tadi dan sudah dibiarkan agak hangat ya. Dan tambahkan jus pandannya, jus air pandannya. Lalu kita uleni, bisa menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada, bisa menggunakan sarung tangan plastik. Kita tambahkan juga dengan pasta pandan biar lebih kuat ya aroma pandannya, dan tambahkan pewarna makanan warna hijau muda agar lebih cantik ya warnanya, sedikit saja secukupnya. Lalu kita uleni kembali. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan dengan sedikit air. Jadi airnya itu menyesuaikan, kurang lebih totalnya air gula dan air pandannya kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Kita uleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Nah, udah bisa seperti ini. Kita bulat-bulatkan. Ini untuk membuat candil ketannya ya. Bisa di bulat-bulatkan dulu semuanya ke wadah ya, seperti ini. Kita bentuk dulu semuanya, tapi apabila teman-teman takut menempel dan nantinya bisa berubah bentuk, langsung saja nah seperti ini menempel ke wadahnya. Jadi bisa langsung kita masukkan sambil dibentuk, dimasukkan ke air yang sudah mendidih ya, atau mau mendidih seperti ini. Ini air gula sisa tadi kita buat, kita didihkan kembali, lalu langsung saja kita bentuk dan masukkan ke panci berisi air panas ini agar nantinya tidak, kalau langsung dibentuk nantinya pas diangkat dimasukin ke panci bisa menempel ya kalau seperti ini langsung. Jadi tidak usah capek 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja. Dan ini jadi lebih cepat juga ya pengerjaannya. Dan dijamin kalau seperti ini tidak akan berubah lagi bentuknya ya, tidak akan saling menempel juga.
Nah, kita aduk sesekali dengan sendok seperti ini. Tuh, ini udah tidak saling menempel ya teman-teman. Ini di adonannya sengaja saya kasih larutan gula agar lebih manis ya. Lalu kalau semuanya sudah kita bentuk dan sudah dimasukkan ke dalam panci, kita tunggu sampai semuanya mengambang seperti ini dan sampai mendidih. Itu tandanya semuanya sudah matang. Kita tinggal matikan api kompor dan kita angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam wadah ya seperti ini. Lalu kita ke proses pembuatan bubur sumsum. Ini 2 sendok makan tepung beras putih ditambah 1 sendok makan tepung maizena. Kita campur lalu tambahkan sedikit garam dan kalau mau ditambahkan vanili juga. Lalu tambahkan air santan ya. 1 gelas atau kurang lebih 250 ml. Lalu kita tambahkan daun pandan yang sudah kita ikat. Jadi ini benar-benar wangi ya. Kita masak sambil terus diaduk ya sampai mengental. Ini kalau tidak diaduk nantinya bakalan gosong bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi harus sambil diaduk seperti ini sampai mengental dan meletup-letup ya atau matang. Nah seperti ini cepet banget buatnya dan ini akan cepat ngesetnya juga ya nantinya. Jadi setelah matang seperti ini, setelah meletup-letup dan mengental, ini sudah siap, sudah matang. Langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Kalau biasanya tidak dicetak ya, bisa aja teman-teman ya. Jadi nanti ngambilnya pakai sendok ya, sesuai cetakan sendok nantinya. Tapi agar lebih cantik, lebih kekinian, kita cetak dengan cetakan silikon seperti ini ya, agar lebih mudah mengeluarkannya. Nah seperti ini. Kita tunggu sampai agak ngeset dan ini air gula sisa tadi candilnya kita tambahkan gula merah dan daun pandan juga ya. Jadi ini serba dimasukkan daun pandan, ditambahkan daun pandan karena lagi banyak daun pandan ya di rumah, ada dikasih dari saudara. Kita tambahkan juga dengan larutan maizena. 1 sendok makan maizena dilarutkan dengan sedikit air. Kita masak sampai agak mengental dan mendidih ya. Tinggal kita plating. Ini bubur sumsumnya udah ngeset, cantik ya hasilnya seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke wadah saji. Bisa menggunakan mangkok plastik seperti ini atau menggunakan mangkok yang ada tutupnya ya, boleh. Lalu kita siapkan bahan yang lainnya. Ini candil yang sudah kita buat dan ditambahkan dengan sagu mutiara warna-warni. Untuk pembuatan sagu mutiara warna-warninya bisa teman-teman lihat di video saya yang lainnya. Nah di video yang ini atau yang ini bisa teman-teman sekalian tonton ya video-video yang barusan di channel YouTube saya. Insya Allah itu juga tidak kalah enak, tidak kalah menarik, dan bisa menjadikan ide jualan terbaru ya, apalagi di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut. Insya Allah makanan manis-manis seperti ini cocok banget ya dijadikan sebagai ide jualan di bulan Ramadan, apalagi menjelang berbuka puasa untuk takjil. Nah ini bisa kita susun seperti ini agar tampilannya lebih cantik. Nah ini lebih kekinian, lebih cantik. Tinggal kita tambahkan dengan gula merah. Kalau untuk jualan sistem pengiriman jauh gitu ya,
Bisa teman-teman menggunakan wadah tertutup dan dipisah ya untuk kuah gula merahnya. Ini enak banget, manisnya pas, ada tekstur lembut dari bubur sumsumnya, kenyal-kenyal dari candilnya, dan sagu mutiaranya. Pokoknya ini enak banget dijadikan sebagai takjil untuk jualan ataupun untuk keluarga di rumah. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.